warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ataya Salsabila Rahma dari Jepara. 3. Supervisi klinis. Supervisi klinis mula-mula diperkenalkan dan dikembangkan oleh Maurice L. Kogan, Robert Goldammer, dan Richard Leller di Universitas Harvard. Ada dua asumsi yang mendasari praktik supervisi klinis. Yang pertama, pengajaran merupakan aktivitas yang sangat kompleks yang memerlukan pengamatan dan analisis secara berhari-hari. Melalui pengamatan dan analisis ini, supervisor pengajaran akan lebih mudah mengembangkan kemampuan guru mengelola proses pembelajaran. Kedua, guru-guru yang profesionalnya ingin dikembangkan lebih mengkehendaki cara yang kolegial daripada yang otoriter. Supervisi klinis pada dasarnya juga berupaya membentuk konsep diri guru atau self-concept sehingga mereka menemukan dirinya sendiri dan menjadi dirinya sendiri. Tujuan utama supervisi klinis adalah meningkatkan kemampuan pengajaran dan profesionalitas guru di kelas. Prinsip-prinsip umum dalam melaksanakan supervisi klinis. Yang pertama, hubungan antara supervisor dan guru adalah hubungan kolegial yang sederajat dan bersifat interaktif. Yang kedua, diskusi antara supervisor dan guru bersifat demokratis, baik pada perencanaan pengajaran maupun pada kajian, balikan, dan tindak lanjut. Yang ketiga, sasaran supervisi terpusat pada kebutuhan dan aspirasi guru dalam proses pembelajaran. Yang keempat, feedback atau balikan dilakukan berdasarkan data-data observasi, dianalisis, dan penetapan rencana tindak lanjut. Yang kelima, mengutamakan prakarsa dan tanggung jawab guru, baik pada tahap perencanaan pengkajian, balikan, maupun pengambilan keputusan dan tindak lanjut. 4. Supervisi artistik. Maksud artistik di sini adalah bahwa kegiatan supervisi adalah bukan hanya sekedar pembinaan, bimbingan, atau bahkan pengawasan saja. Akan tetapi lebih dari itu, kegiatan supervise adalah sebuah seni membimbing, mengamati, membina, dan lain-lain. Karena sebuah seni, maka kegiatan supervisi mempunyai nilai atau value yang tentu akan kontekstual dan berbeda antara kegiatan satu dengan yang lainnya. Hal-hal penting dalam supervisi artistik. Yang pertama, model supervisi artistik memerlukan perhatian baik untuk kejadian yang berekspresi maupun yang tak berekspresi. Yang kedua, model supervisi artistik memerlukan pendidikan tingkat tinggi. Yang ketiga, model supervisi artistik mengapresiasi kontribusi guru untuk perkembangan pendidikan anak yang sifatnya unik dan kontribusi. Yang keempat, model supervisi artistik membutuhkan perhatian yang diberikan kepada proses suasana kelas dan proses ini diobservasi dalam jangka waktu lama. Yang kelima, model supervisi artistik memerlukan hubungan baik yang dibangun antara supervisor dan yang disupervisi. Yang keenam, model supervisi artistik memerlukan kemampuan untuk menggunakan bahasa sedemikian rupa. Yang ketujuh, model supervisi artistik memerlukan kemampuan untuk memahami arti kejadian-kejadian yang terjadi pada mereka dan bisa mengapresiasi sisi kependidikannya. Yang kedelapan, model supervisi artistik dapat menerima fakta bahwa supervisor individu dengan segala kelebihannya, kesensitifannya, dan pengalamannya. Pendekatan supervisi pendidikan. Yang pertama, pendekatan langsung atau direct approach. Pendekatan langsung adalah aktivitas supervisi yang dilakukan melalui tatap muka langsung terhadap guru.
baik pada saat guru mengajar di dalam kelas maupun pertemuan yang diatur di luar ruang kelas. Dalam pendekatan ini, peran supervisor lebih dominan. Yang kedua, pendekatan tidak langsung atau indirect approach. Teknik supervisi tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan melalui berbagai fasilitas media pengawasan seperti rapat-rapat, media terbitan, penataran, dan pelatihan. Berbeda dengan pendekatan langsung, pendekatan tidak langsung ini berlandaskan pada paradigma psikologis humanistik. Psikologi humanistik memperlakukan manusia sebagai pribadi bebas untuk mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihannya, nilai-nilai, tanggung jawab personal, otonomi, tujuan, dan pemaknaan. Yang ketiga, pendekatan kolaboratif atau collaborative approach. Pendekatan kolaboratif adalah pendekatan supervisi dengan memadukan pendekatan langsung atau direct dan tidak langsung atau indirect yang kemudian diformulasikan menjadi pendekatan baru. Pendekatan kolaboratif berlandaskan pada teori psikologi kognitif yang berpandangan bahwa belajar adalah hasil panduan antara kegiatan individu dengan lingkungan yang pada gilirannya akan berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Supervisi dalam sistem pendidikan nasional. Supervisi dalam sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawasan sekolah atau madrasah. Pengawasan satuan pendidikan dituntut memiliki kompetensi supervisi manajerial dan supervisi akademik, di samping kompetensi kepribadian, sosial, dan penelitian dan pengembangan. Supervisi manajerial adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kepala sekolah dan seluruh elemen sekolah lainnya di dalam mengelola, mengadministrasikan, dan melaksanakan seluruh aktivitas sekolah. Supervisi akademik adalah tugas pengawas untuk membina guru dalam meningkatkan mutu pembelajarannya sehingga dapat meningkatkan prestasi pelajar siswa. 1. Supervisi manajerial adalah supervisi dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, kependidikan, dan sumber daya lainnya. Fokus supervisi manajerial, pelaksanaan bidang garapan manajemen sekolah meliputi 1. Manajemen kurikulum dan pembelajaran, 2. Kesiswaan, 3. Sarana dan prasarana, 4. Ketenagaan, 5. Keuangan, 6. Hubungan sekolah dengan masyarakat, 7. Layanan khusus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.